Yesus kasihi, selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Sekretaris Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, yang kami hormati Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat dalam lingkup pelayanan Klasis Kota Ambon, para pendeta dan pelayan seklasis Kota Ambon, Bapak Ibu narasumber, serta Bapak Ibu pengasuh seklasis GPM Kota Ambon yang kami banggakan, hadirin dan undangan. Selamat sore, terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, acara penutupan Bakudapa Pengasuh Klasis GPM Kota Ambon tahun 2023 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan dengarkan bersama laporan Ketua Panitia. Untuk itu kepada Bapak Michael Siahaya, disilakan. Kalau begini beta merasa beta lebih pendek ya, beta cabut begini juga Pak ya. Yang dikasihi Bapak Pendeta Max Takaria, Sekretaris Klasis Kota Ambon, Ibu Kepala Biro ARK Sinode GPM, Ibu Pendeta Vivi Tumalang, Sekdep PTPU Klasis Kota Ambon, Sekbid, Klasis Kota Ambon, Ibu Pendeta Ado, dan para pimpinan jemaat dan pendeta jemaat yang berkesempatan hadir seklasis Kota Ambon, pada 21 jemaat, dan para pengasuh yang sampai dengan saat ini bertahan dan sampai dengan saat ini setia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang mulai dibuka dari tanggal 20 sampai dengan 22, beserta seluruh jemaat yang hadir di saat ini. Selamat sore, Shalom. Shalom. Shalom ini menunjukkan bahwa teman-teman pengasuh masih semangat. Walaupun sehari tadi mengikuti outbound dan fisik terkuras untuk mengikuti outbound, tapi masih tetap hadir di tempat ini dengan semangat. Semangat ini implikasi dari peristiwa Bakudapa yang kita lakukan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. Semangat ini muncul dari kebersamaan, persekutuan, solidaritas yang dibangun oleh teman-teman pengasuh, sehingga hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul dan melaksanakan penutupan Bakudapa Pengasuh di tahun 2023. Pak Sekretaris Klasis yang mewakili Pak Ketua Klasis, seluruh rangkaian kegiatan telah kita selesaikan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22, mulai dari pembukaan di Sportol yang dihadiri oleh seluruh pengasuh-pengasuh dari 21 jemaat. Kemudian dilanjutkan dengan pojok-pojok yang kita lakukan di berbagai tempat. Perlu kami laporkan dari seluruh rangkaian kegiatan, pada setiap pojok-pojok menghasilkan hasil kreasi, inovasi, kreativitas dari para pengasuh yang
muncul di setiap pojok. Pojok peraga menghasilkan 28 alat peraga. Sekarang alat peraga ini sudah ada di depan kita semua, yang dimana alat peraga ini akan mempermudah proses belajar mengajar dalam tugas tanggung jawab pelayanan sebagai pengasuh. Kita berikan apresiasi kepada mereka para pengasuh di pojok peraga. Pojok cerita inspiratif yang dilakukan di gedung gereja Maranatha menggali dan berbagi 16 cerita inspiratif. 16 cerita inspiratif ini muncul dari peristiwa-peristiwa pelayanan para pengasuh yang dibagi sehingga menjadi inspirasi, motivasi bagi semua para pengasuh dalam melakukan tugas panggilan pelayanannya. Kemarin waktu pembukaan kita sudah sampaikan bahwa cerita-cerita inspiratif ini tidak hanya sekedar bercerita dan bertutur saja, tetapi kita akan mendokumentasikan cerita inspiratif ini. Dan karenanya itu pada pojok cerita inspiratif Pak Ketua, yang mewakili Pak Sekretaris Klasis, disepakati bahwa para peserta ingin memperbaiki cerita-cerita mereka, karena mereka ingin mendokumentasikan cerita itu dalam bentuk buku. Setelah mereka diajarkan untuk bagaimana menyusun sebuah cerita yang inspiratif, dan mereka berkomitmen untuk diberikan waktu seminggu untuk kembali menyusun sebuah cerita inspiratif, dan karenanya itu hasil yang akan disusun selama seminggu akan kita dokumentasikan menjadi buku cerita inspiratif pengasuh-pengasuh 21 jemaat di Klasis Kota Ambon. Pojok musik yang dilaksanakan di Yosef Kam Jemaat GPM Betel menghasilkan 17 lagu ciptaan hanya dalam 2 hari saja dari jemaat-jemaat yang mengikuti pojok itu, dan 1 lagu yang diciptakan secara bersama. Karenanya itu maka hasil ciptaan itu akan mereka tampilkan saat ini. Sama halnya juga dengan keinginan kita ingin mendokumentasikan cerita. Kemarin kami sudah sampaikan, saya sudah sampaikan bahwa yang diciptakan, lagu yang dihasilkan, kita akan daftarkan, dan itu menjadi hak kekayaan intelektual dari para pengasuh. Apresiasi itu yang kita berikan, karena tidak lagi lebih, tinggal kita daftarkan. Dan karenanya itu kenapa kita minta masukan juga dengan partiturnya, karena itu harus diupload sebagai bukti dari yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Pada pojok IT, Pak Sekretaris Klasis dilaksanakan di Jemaat GPM Silo, menghasilkan 1 barcode. Barcode ini akan dipasang sebentar, akan diuji coba, dan silakan Bapak Ibu melakukan scan barcode dengan aplikasi scanner di HP Bapak Ibu. Barcode itu di dalamnya akan menampilkan secara 3 dimensi materi-materi ajaran dari para pengasuh. Barcode ini juga bagian dari para pengasuh beradaptasi dengan perkembangan modernitas, yaitu informasi dan teknologi. Kita berikan apresiasi bagi para pengasuh di kelas IT. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kami sampaikan awal pada saat kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan jemaat, bahwa Baku Dapa ini tidak kita bangun dalam bentuk sebuah kompetisi, tapi Baku Dapa ini adalah media yang kita lakukan untuk mempertemukan teman-teman pengasuh, memperkuat kekerabatan, memperkuat persekutuan. Dan karenanya itu semua yang kita bangun, kegiatan-kegiatan tidak dalam bentuk kompetisi. Siapa yang diutus oleh jemaat, bagi kita semua yang terbaik dari jemaat. Siapa yang ada di sini, bagi kita merekalah pilihan-pilihan yang terbaik dari jemaat. Dan karenanya itu untuk sesi di ranking 1
sepertinya semua pengasuh ini dong bersepakat untuk ya sudahlah, tidak usah ada yang ranking 1 lagi. Jadi Pak Ketua Seksi Acara bilang sekali pukul 20.000 dan semua orang bersepakat. Jadi ketumpung yang ranking 1 tidak menghasilkan ranking 1. Yang menghasilkan adalah ketumpung pengasuh-pengasuh memang luar biasa. Walaupun materi-materinya susah, tapi sangat luar biasa. Yang berikut Pak Sekretaris Klasis, untuk pameran. Pameran ini yang dilaksanakan di Baileu dari tanggal 20 sampai dengan sekarang ini diikuti oleh 20 jemaat di Klasis Kota Ambon. Dan pameran-pameran ini menampilkan juga alat-alat peraga dan menampilkan juga hasil kreasi dan UMKM yang dibangun oleh para pengasuh. Ada di sini di tempat ini, dan kita berikan juga apresiasi kepada semua pengasuh dengan stand-standnya yang sudah dibuat. Karenanya itu semua stand di sini terbaik. Kita tidak ada dalam penilaian mana stand yang paling bagus, mana yang tidak bagus, tapi semua stand 20 jemaat adalah stand yang terbaik, hasil dari kreasi dan inovasi dari para pengasuh. Pada kesempatan ini kami panitia pelaksana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipasi, dedikasi yang diberikan oleh para narasumber dalam setiap pojok. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rudolf Watimena sebagai narasumber pada pojok cerita inspiratif. Terima kasih juga kepada Bapak Egi Pikanusa, Bapak Pendeta Peter Salenusa sebagai narasumber pada pojok musik. Terima kasih juga kepada tim alat peraga Klasis sebagai narasumber atau fasilitator dari pojok alat peraga, dan juga terima kasih kepada tim IT sebagai narasumber atau fasilitator pada pojok IT. Kami selaku panitia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh 21 jemaat yang menyukseskan kegiatan ini, sehingga semuanya ini menimbulkan kesan bagi kita sekalian. Kami mohon maaf selaku panitia apabila tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon tidak disimpan. Simpanlah kebersamaan yang kita bangun selama 3 hari ini. Simpanlah kekerabatan yang kita bangun selama 3 hari ini. Simpanlah juga momen-momen saat jatuh berguling-guling di outbound di Mandala Remaja sana. Tapi mohon untuk tidak dimasukkan di hati hal-hal yang tidak berkenan yang dilakukan oleh kami selaku panitia. Karena kami juga adalah manusia yang terbatas, olehnya itu kami mohon maaf bila tidak menjadi perkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan Pak Sekretaris Klasis, yang bisa kami sampaikan dan kami laporkan dari seluruh kerja-kerja keras teman-teman pengasuh selama 3 hari mengikuti kegiatan Baku Dapa ini. Ke depan mungkin apabila Klasis akan melaksanakan kegiatan yang sama, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan hari ini yang dilakukan oleh panitia menjadi preferensi bagi Klasis untuk kembali melakukan kegiatan yang jauh lebih baik dari saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan shalom. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ketua Panitia mohon tetap di tempat. Kita akan ada dalam acara pembagian piagam penghargaan bagi para jemaat yang boleh ambil bagian dalam Baku Dapa Pengasuh Klasis Kota Ambon 2023 sebagai bentuk apresiasi bagi Bapak Ibu jemaat yang boleh mengambil bagian. Untuk itu bagi masing-masing jemaat mohon mengirimkan satu perwakilannya ke depan.
Sekali lagi kami mohon masing-masing jemaat mengirimkan satu perwakilannya ke depan untuk menerima piagam penghargaan dari Ketua Panitia. Teman-teman perwakilan dari Jemaat Silo, piagam penghargaan akan diberikan juga oleh Bapak Sekretaris Klasis Kota Ambon dan Ibu Kepala Biro. Mohon kesediaannya Ibu, Pak. Teman-teman mungkin bisa berdiri berjejer sesuai arahan. Yang pertama Jemaat Silo, Jemaat Sejahtera, kemudian Jemaat Betabara, Jemaat Hokim Tong, Jemaat Peniel. Yang pertama Jemaat Silo, disusul Jemaat Sejahtera, Betabara, Hokim Tong, Jemaat Peniel, Jemaat Petra, Jemaat Shalom, kemudian Ora et Labora, Immanuel, Betania, Getsemani, setelah Getsemani disusul Jemaat Irene, Jemaat Sinar Kasih, Jemaat Sion, Jemaat Ebenezer, Jemaat Nasaret, Jemaat Betel, Bukit Doa, Diakonus, Bukit Kasih, dan yang terakhir Menara Kasih. Para pengasuh, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana awal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini pertama kali kita lakukan tidak ada dalam rangka membangun yang namanya kompetisi, jadi harus ada pertarungan satu dengan yang lain. Bagi kami semua pengasuh adalah yang terbaik, dan karenanya itu penghargaan yang kita sampaikan ini berlaku bagi semua pengasuh sebagai yang terbaik dari masing-masing jemaat. Karenanya itu tidak ada yang namanya mana pengasuh juara 1, mana pengasuh juara 2, mana pengasuh juara 3. Tapi semuanya ini adalah yang terbaik dari 21 jemaat di Klasis Kota Ambon. Mohon kesediaannya Bapak Sekretaris Klasis Kota Ambon bersama dengan Ibu Kepala Biro untuk memberikan piagam penghargaan bagi para perwakilan jemaat yang telah ada di depan.
Baik, terima kasih teman-teman. Dimohon untuk tetap tinggal di tempat untuk mengambil foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Sekretaris Klasir dan Ibu Kepala Biro untuk mengambil foto bersama dengan teman-teman di depan. Teman-teman mungkin bisa sedikit merapat ke tengah. Baik Bapak Ibu teman-teman, dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pelaksanaan Baku Dapa Pengasuh ini di hari terakhir telah dilakukan kegiatan outbound dan telah ditentukan satu kelompok, satu regu yang akan mewakili teman-teman yang lainnya maju ke depan dan menunjukkan yel-yel yang telah dibuat bersama tadi di lapangan Mandala. Kelompok yang akan mewakili teman-teman yang lainnya adalah teman-teman dari kelompok 2. Teman-teman kelompok 2 masih ada? Mari teman-teman kelompok 2. Bapak Ibu, kelompok-kelompok outbound ini bukan lagi berdasarkan jemaat. Teman-teman telah dilebur dari jemaat masing-masing dan disatukan menjadi satu kelompok. Dengan demikian teman-teman ini menggambarkan kebersamaan jemaat-jemaat yang ada di Klasis GPM Kota Ambon. Teman-teman, jika sudah siap, teman-teman sudah siap? Boleh yel-yelnya. Kurang 6 orang. Teman-teman dari kelompok 2 ada yang belum bergabung di depan? Ya, teman-teman boleh mulai saja yang ada di depan. Teman-teman silahkan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan bersama pembacaan nama-nama peserta yang akan mewakili Klasis GPM Kota Ambon mengikuti temu pengasuh Sinode tahun 2023 di Tuhaha. Untuk itu kepada Ibu Sekbid PTPU Pendeta Ado Titiahi disilahkan. Ya Bapak Sekretaris Klasis dan Ibu Kepala Biro ARK, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ibu, kakak-kakak pengasuh semua, Shalom. Siapa yang mau mewakili Klasis Kota Ambon? Semua, karena memang semua adalah pengasuh-pengasuh yang yes, tapi ada tapinya, ada sayangnya,
Ya, beta hati juga mau begitu. Karena memang dalam proses 3 hari ini ternyata pengasuh-pengasuh klasis Kota Ambon sungguh-sungguh mantul. Bukan mantul di 3 hari ini, tapi ketong akan terus belajar untuk menjadi pengasuh-pengasuh yang sungguh-sungguh mantul. Kayak suara mulai hilang. Ya, semua memang mau pergi, tapi ketong terikat dengan persyaratan-persyaratan peserta perwakilan tiap klasis. Ketong dapat jatah cuma 10 orang. 10 saja. Sedang ketong yang ikut semua nih berapa ratus nih. Itu sudah. Jadi kalaupun pada saat ini beta baca 10 orang itu bukan berarti 10 orang ini yang punya kelebihan lebih daripada yang lain. Kalaupun mereka ini yang dipilih, ya ini dipilih hanya untuk mewakili seluruh pengasuh klasis Kota Ambon yang terbaik. Ya, tepuk tangan dulu. Yang paling penting dan menjadi kebanggaan kita bersama adalah bahwa ketong semua adalah orang-orang yang dipilih oleh, dan itu yang paling mantul. Yang penting Tuhan supilih ketong, itu yang paling hebat. Itu yang patut disyukuri. Jadi 10 orang nih kalau beta baca nama, yang lain jangan sampai kurang-kurang hati. Seng toh, tepuk tangan dulu. Ya, ketong selalu harus punya semangat untuk melayani. Melayani di sini dan di mana saja. 10 orang yang beta baca ini pergi dan dong bale dong mesti berbagi para ketong semua yang ada di klasis Kota Ambon. Jadi penentuan 10 orang ini bukan beta yang tentukan. Jangan habis ini dong dapat beta dong seputar muka, pilih orang lihat muka. Bukan beta yang tentukan. Tetapi yang pertama itu adalah narasumber. Jadi narasumber kemudian dalam seluruh proses bersama ada juga dilihat. Kemudian ada juga karena ketong semua ini baik peserta maupun penyelenggara adalah pengasuh dan terlibat dalam proses ini. Jadi ada dari peserta yang ikut, tapi ada juga dari panitia yang pengasuh. Tapi sembahnya cuma seorang sah. Abisin jendong marah lagi, panitia ikut berapa? Yuk panitia pengasuh sama-sama menyelenggarakan, sama-sama terlibat, sama-sama ikut. Toh? Ya. Jadi begini, sekarang beta baca sudah, jangan lama-lama lah. Iya, jangan lama-lama lah. Peserta yang akan mewakili klasis GPM Kota Ambon untuk mengikuti baku dapa pengasuh tingkat sinodi yang akan berlangsung di Jemaat GPM Tuhaha pada tanggal 19 sampai 21 September 2023. Yang pertama itu adalah Rosita Yonasari Ohelo. Ya, betasnya ada bilang jemaat karena ini semua mewakili klasis. Dan tidak dimonopoli oleh satu jemaat. Yang kedua, Mary Pais. Yang ketiga, Justin Marcelo Angkot Tamoni. Yang keempat, Gary Roberto Fordatkosu.
Yang kelima, Juan Aristo Amboina Sitepu. Yang keenam, Ngecen Revalo. Yang ketujuh, Yerni Teopilia Rumkui. Yang kedelapan, Astrid Erliesai. Yang kesembilan, Yeremia Tetelepta. Yang kesepuluh, Saka Ririhena. Ya. Demikian, Ibu Bapak, kakak-kakak pengasuh yang mantul, semoga tetap semangat dan Tuhan Yesus sayang ketong semua. Shalom. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pesan dan kesan dari peserta Bakudapa Pengasuh Klasis GPM Kota Ambon yang akan diwakili oleh peserta tertua dan termuda. Untuk itu kepada Usi Riana Siahaya dari Jemaat Diakonus dan Oma Sosialisa dari Jemaat Ebenezer, disilahkan. Para hadirin yang saya hormati, juga teman-teman pengasuh yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saudara-saudara, saya berdiri di sini atas permintaan untuk menceritakan pengalaman saya sejak saya menjadi pengasuh. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya ini adalah Ibu Alexandrina Sosialisa. Saya lahir di Negeri Sila, Pulau Nusa Laut, yang disebut Pulau Anyo-Anyo. Tempat tinggal di Jemaat Ebenezer, sektor 3 di dekat Jembatan Hautuna, barangkali saudara tahu. Tempat tinggal saya itu di atas Gunung Ararat. Mungkin pada waktu itu, waktu air bah surut, Bapak Noh kasih turun beta di situ. Jadi, beta bekerja sebagai pengasuh, kita harus turun naik gunung. Baik hujan maupun panas, tidak pernah mengenal lelah.
Ibu bapak, para pemimpin yang saya hormati, hari ini saya amat gembira disebabkan karena hari ini adalah suatu hari yang bahagia yang mempertemukan kami semua sebagai para pengasuh Kota Ambon ini. Saya sudah bekerja sebegini lama, 88 tahun saya lahir, atau umur saya. Namun, baru pernah saya alami kegiatan yang indah seperti ini. Saya berharap semoga jangan kali ini saja kegiatan ini ditampilkan. Namun semoga sekali-sekali 2-3 tahun kemudian barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pemimpin tampilkan suasana seperti ini. Karena selama ini katong pengasuh ini kerja, seng ada apa-apa yang katong dapat. Yang cuma katong dapat cuma penghinaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, ibu-ibu yang tercinta, saya percaya kalau boleh sekali-sekali bikin ke acara parkatun seperti ini, apalagi beta pun anak-anak muda ini, supaya dong lebih semangat dalam melaksanakan dong pun tugas melayani anak-anak asuhan yang masih muda yang harus dijadikan sebagai tulang punggung negara kita ini. Ibu bapak yang saya hormati, saya mulai jadi guru, jadi pengasuh. Saya mulai jadi pengasuh itu sebelum katong Ebenezer dimekarkan, yaitu pada tahun 1983. Waktu itu saudara-saudaraku kekasih, pengasuh masih kurang. Katong pengasuh yang tua-tua nih hitung dan jari. Lalu nanti tahun 1986 ketika Ebenezer dimekarkan, wah, tampak banyak atau berduyun-duyun para pengasuh muda-muda datang untuk membawa diri mereka sebagai pengasuh yang andalan. Nah, saudara-saudara, kedatangan mereka sebagai pengasuh itu entah itu dengan sukacita ataukah dengan bagaimana ya, saya tidak tahu. Mungkin juga karena pada waktu itu UKIM Subadiri, sekolah-sekolah PAK sudah ada, para pengasuh berduyun-duyun datang memasukkan diri untuk menjadi pengasuh. Jadi mungkin mereka memakai tempat asuhan anak-anak itu sebagai suatu tempat pelatihan untuk mengajar. Nah, saya cerita ini saudara-saudara mengenai jemaat Ebenezer. Jadi jangan pikirkan beta saya cerita tempat di jemaat-jemaat lain. Mungkin jemaat-jemaat lain itu lebih bagus. Pada tahun-tahun yang demikian itu, jemaat Ebenezer masih belum maju seperti yang sekarang.
masih batu-batu banyak, jalan-jalan bapeci, sungai-sungai. Kalau katong langgar, katong pengasuh mesti angkat kaki baju. Juga jambatan-jambatan, kalau air bah itu akan datang, wah, jambatan Pompong Kalapa ke Batang-Batang Kalapa itu anyol. Jadi katorang kalau musim hujan tuh ibu bapak, apalagi beta di Gunung Ararat mesti turun naik, kita jatuh tak guling-guling. Nah, di dalam pelaksanaan tugas sebagai pengasuh saudara-saudara ada banyak duka dan suka. Kadang-kadang sakit, dan pernah juga saya sakit. Saya pernah jatuh sampai kaki patah, dirawat di rumah sakit dan beristirahat kira-kira 3 bulan lamanya di Karangpanjang. Kemudian setelah itu saya kembali pulang. Tidak lama kemudian karena longsor, saya rumah juga longsor. Saya harus dipindahkan oleh pemerintah ke Nanial atas, berkecimpung dengan orang-orang yang lain. Kemudian kita lihat bahwa di dalam pelaksanaan tugas itu ada juga aliran-aliran lain yang datang untuk mempengaruhi anak-anak kami sebagai anak-anak asuh. Untunglah para majelis di sektor kami itu lekas mencegah. Waktu itu hanya sebagai pengasuh di tempat tinggal saya ini, hanya satu orang tua, seorang guru tua, namanya Bapak Matatula. Beliau dibantu oleh seorang perempuan tua juga, namanya Tante Anwas. Dengan senang hati mereka berdua itu bekerja dengan semangat mendidik dan mengasuh anak-anak kami kurang lebih 12 atau 13 orang. Nah, pada waktu itu ya. Nah, saudara-saudara, akhirnya saya sendiri sorong diri untuk menjadi pengasuh dan membantu teman-teman saya yang tua itu. Kemudian saya bekerja sampai pada saat ini dengan setia, tidak mengenal lelah, dan Tuhan Allah senantiasa menyayangi saya. Sampai pada saat ini saya sudah berusia 88 tahun ini, namun saya masih berdiri di sini untuk berbicara kepada saudara-saudara. Teman-teman pengasuh, barangkali saya umurnya hampir juga. Jadi tak dapat saya memberikan apa-apa kepada saudara-saudara. Namun dari tempat ini cuma saya peringatkan. Semoga saudara-saudara bekerja dengan jujur, setia, penuh semangat.
Jangan mengeluh kalau dapat kesusahan. Rajin berdoa, minta pertolongan. Itu saja yang saya peringatkan kepada saudara-saudara sebagai anak-anak muda. Terima kasih. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat sore dan shalom. Izinkan saya untuk memberikan pesan dan kesan dari pengasuh yang paling muda. Yang saya hormati, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Yang saya hormati, Bapak Ibu Pendeta yang saya kasihi, rekan-rekan pengasuh. Sebuah sukacita ketika berkumpul bersama melalui kegiatan Baku Dapa Pengasuh tingkat klasis. Saya peserta termuda dari jemaat GPM Diakonos. Saya merasa bangga, senang dan harus selama mengikuti kegiatan ini. Bertujuan menyapa, mengenal, membanggakan seluruh potensi untuk mengembangkan sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Selama kegiatan ini, bukan saja saya memiliki banyak teman, tetapi saya banyak belajar untuk bagaimana menjadi pengasuh yang mengasuh anak remaja dengan terampil, ulet, dan lemah lembut. Kiranya Tuhan pakai saya dan teman-teman untuk melayani Tuhan dengan setia dan takut akan Tuhan. Tetaplah berinovatif, kreatif, terampil, ulet, dan lemah lembut dalam seluruh pelayanan kita. Walaupun kerja buat Tuhan tanpa gaji yang besar, tetapi upah kita besar di surga. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama arahan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon sekaligus menutup secara resmi kegiatan Baku Dapa Pengasuh Klasis GPM Kota Ambon yang ditandai dengan pemukulan tifa. Pendeta Max Takaria dengan hormat disilahkan. Bapak Ibu dan teman-teman pengasuh yang beta kasihi dan beta hormati, selamat sore dan shalom. Yang beta hormati Ibu Kepala Biro ARK Sinode GPM, Ibu Pendeta Vivi, yang juga akan berkesempatan akan melayani kebaktian penutupan di kesempatan ini. Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu komisi, panitia pelaksana Baku Dapa pengasuh, dan Bapak Ibu pengasuh yang mantul. Secara pribadi beta terkesima dan terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Oma Sos, iya, sebagai pengasuh yang tertua, yang tadi cerita pengalamannya menjadi pengasuh. Mungkinkah akan dipikirkan
ke depan. Kita akan membuat satu buku bunga rampai yang menceritakan pengalaman para pengasuh di atas 15 tahun. Ya. Jadi cerita-cerita yang tadi disampaikan itu dia tidak boleh tercecer, tapi mungkin kita akan mencoba melihatnya dan membuatnya dalam satu bunga rampai sehingga dia menjadi referensi bagi perjalanan pelayanan anak remaja di gereja ini, tapi secara khusus di Klasis Kota Ambon. Bapak Ibu, di kesempatan ini beta ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kegiatan ini ditutup. Yang pertama, beta mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan yang menuntun pelaksanaan Baku Dapat Pengasuh sejak tanggal 20 sampai 22 Juli di kesempatan ini. Haruslah dipahami bahwa Baku Dapat Pengasuh bukanlah sekedar sebuah kegiatan seremoni belaka. Tapi Baku Dapat Pengasuh ini haruslah kita melihatnya juga sebagai wujud dari tindakan kita, refleksi kita, teologis kita sebagai gereja, sebagai orang-orang yang dipercayakan dalam tugas-tugas menanam dan tugas-tugas menyiram yang mempersiapkan generasi gereja ini dan mempersiapkan generasi bangsa ini ke depan. Jadi kegiatan ini bukan sekedar kegiatan Ketong Baku Dapat saja, dia sifatnya seremoni saja, tetapi jauh lebih daripada itu kita harus masing-masing bisa merefleksikan ya, seluruh kesadaran kita sebagai para pengasuh tentang tugas-tugas panggilan secara bersama. Yang kedua, Baku Dapat Pengasuh ini juga adalah bagian dari pembentukan karakter, bagian dari upaya untuk menjadikan pengasuh yang memiliki kreatif, inovasi, ya. Sebagai seorang pengasuh, bagaimana menjadi pengasuh Klasis Kota Ambon yang mantul. Nah, untuk membentuk seorang pengasuh yang sesuai apa yang diinginkan oleh gereja ini, kegiatan-kegiatan 3 hari ini tidak cukup. Ya, tidak cukup dan tidak satu kali jadi. Tetapi yang paling penting itu adalah belajar mandiri. Ya, bagaimana setiap pengasuh dia belajar mandiri untuk membangun dirinya, membangun kapasitasnya, membangun karakternya dalam memahami seluruh tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengasuh. Kegiatan ini hanya adalah wadah. Kegiatan ini hanya adalah salah satu cara bergereja untuk bagaimana kita mengkonsolidasi seluruh kekuatan pengasuh dengan potensinya untuk kita saling berbagi. Tetapi belajar untuk menjadi seorang pengasuh yang diharapkan secara bersama-sama, dia butuh sebuah proses yang panjang dan proses itu tidak pernah akan berhenti selesai selama dia masih menjadi seorang pengasuh. Oleh karena itu, selepas kegiatan-kegiatan seperti ini, sesungguhnya belajar mandiri itu menjadi penting bagi setiap pengasuh. Hal yang keempat yang ingin kami sampaikan, pengasuh itu memiliki posisi yang spesial, memiliki posisi yang istimewa. Sebab pengasuhlah yang akan membentuk dan menjadikan seluruh anak remaja menjadi pemimpin di gereja ini dan menjadi pemimpin di bangsa ini di masa yang akan datang. Memang kegiatan-kegiatan Baku Dapat seperti ini dia memiliki kesan. Tergantung masing-masing orang menangkap kesannya. Tapi sebesar apapun kesan yang kita miliki atau sekecil apapun kesan yang kita miliki, mari kita memaknai kesan itu. Sebab dengan kita memaknai kesan itu secara bersama-sama, maka kita akan memberi makna, kita akan memberi arti terhadap tugas-tugas panggilan kita secara bersama-sama. Jadi kalau kita setelah mengikuti kegiatan seperti ini,
lalu dia tidak memberikan dampak bagi seluruh penyelenggaraan bina anak remaja di jemaat-jemaat, itu soal kita di situ. Itu berarti kita belum bisa memberikan makna atau memberikan arti terhadap kesan dari apa yang kita dapatkan sepanjang kegiatan ini kita lakukan. Ibu Bapak pengasuh, seluruh hasil dari baku dapat pengasuh ini, baik cipta lagu ataupun cerita-cerita inspiratif maupun sejumlah alat peraga yang dihasilkan dan semua yang dipamerkan, haruslah kita maknai bahwa ini adalah kekayaan bersama. Bukan hanya kekayaan yang dimiliki oleh jemaat-jemaat, bukan hanya kekayaan yang dimiliki oleh Klasis Kota Ambon, tapi ini adalah kekayaan Gereja Protestan Maluku secara bersama-sama. Mengapa? Sebab apa yang kita miliki hari ini sebagai kekayaan bersama itu bisa kita akan berbagi bersama dengan semua pengasuh yang lain, ya, yang bukan hanya ada pada ruang lingkup jemaat maupun klasis yang ada di sekitar kita, ya, Klasis Kota Ambon. Jadi sekali lagi, apa yang kita miliki hari ini sebagai kekayaan bersama dari kegiatan baku dapat pengasuh itu adalah kekayaan gereja ini secara bersama-sama. Ya. Terima kasih untuk panitia. Kalau memang tadi disampaikan bahwa akan bisa menerbitkan, ya, izin keabsahan dari apa yang kekayaan intelektual, ya, dari apa yang dihasilkan oleh para pengasuh di kesempatan ini. Selepas ini teman-teman, kita pengasuh yang tadi sudah dibacakan namanya akan mengikuti dan mewakili Klasis Kota Ambon pada baku dapat tingkat sinode di bulan September di Jemaat Tuha Klasis Lease. Ya. Sekali lagi, semua kita ini adalah terbaik. Ya. Bukan hanya terbaik tapi juga mantul. Tapi karena tadi sudah disampaikan tadi oleh Ibu Sekbid bahwa kota peserta itu terbatas, maka hanya 10 teman pengasuh yang ikut. Kami berharap teman-teman yang ikut berikanlah yang terbaik lebih dari apa yang diperoleh di baku dapat tingkat klasis di hari ini. Ya. Itu adalah bagian dari kepercayaan secara bersama-sama pengasuh Klasis Kota Ambon kepada 10 teman yang akan mewakili klasis ini ke depan. Nah, kegiatan ini akan kita evaluasi dan kita akan terus mengevaluasi pelaksanaannya. Mungkin saja ada hal-hal yang butuh pembenahan dan perbaikan, ya, yang sudah baik kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yang kurang-kurang itu yang mungkin kita akan perbaiki secara bersama-sama. Ya. Ini menjadi penting supaya kegiatan-kegiatan kita seperti ini atau baku dapat pengasuh seperti ini dari waktu ke waktu akan semakin baik untuk kita melakukannya, dan kegiatan ini terus-menerus akan memberikan dampak bagi tugas-tugas pelayanan anak dan remaja di jemaat-jemaat dan di Klasis Kota Ambon ini secara bersama-sama. Tahun depan kita akan ada pada momentum baku dapa anak remaja tingkat klasis. Mendahului baku dapa anak dan remaja tingkat sinode yang akan dilakukan di Klasis Masohi. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu pengasuh menyiapkan anak-anak yang akan bersama terlibat dan turut berpartisipasi semua jemaat secara bersama dalam kegiatan baku dapa anak pada waktunya di tahun depan. Jadi memang Klasis Kota Ambon kami sengaja mendesain
kegiatan baku dapa pengasuh dan baku dapa anak mendahului kegiatan baku dapa pengasuh dan baku dapa anak tingkat sinode. Ya. Sehingga apa yang kita siapkan dari seluruh proses di Klasis turut akan membantu semua kita untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Atas nama Majelis Pekerja Klasis, kami menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana atas kesediaan dan kerja keras, kerja bersama untuk suksesnya pelaksanaan kegiatan Baku Dapa Pengasuh tahun 2023 ini. Terima kasih pun kami sampaikan kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi skill ya, bersama dengan teman-teman pengasuh yang terlibat langsung dalam kegiatan Baku Dapa Pengasuh di tahun 2023. Terima kasih kepada semua pelayan dan umat di 21 jemaat yang turut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Baku Dapa Pengasuh. Semua pihak yang telah mendukung, kami pun menyampaikan terima kasih. Kita berdoa supaya semuanya diberkati Tuhan atas seluruh tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada kita semua secara bersama. Atas nama Majelis Pekerja Klasis, kami menutup pelaksanaan kegiatan Baku Dapa Pengasuh tahun 2023 di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Ingat selalu pada moto kita, beta, ibu, bapa, katong semua pengasuh ini cuma bisa menanam dan menyiram. Menjadi pengasuh yang mantul dalam melakukan tugas-tugas menanam dan menyiram, tetapi terus kita berdoa supaya Tuhan menghidupkan seluruh karya kita, potensi diri kita, dan bertumbuh bagi masa depan anak-anak kita, bagi gereja dan bagi bangsa ini secara bersama. Shalom. Dengan demikian Baku Dapa Pengasuh Kota Ambon tahun 2023. Bapak Ibu, kami mohon berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan lagu tema Baku Dapa Pengasuh Klasis GPM Kota Ambon. Tuhan yang bagi kita
hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk ada di dalam kebaktian penutupan. Tiga hari baku dapa, semua karena Tuhan pun rencana. Dari yang baku kenal sampai suhu baku sengaja, dari Sirimau sampai di Nusa Niwe katong ada, mulai dari anak muda sampai orang tatua. Kotong baku dapa di sini punya satu tekad, mau mengasuh anak dengan terampil, ulet, dan lemah lembut. Ingat para pengasuh klasis Kota Ambon, habis ini kotong pulang lah, kotong mesti picking akang yang kotong sudah terima selama 3 hari ini. Mari kotong satu hati, bikin Tuhan pun kerja dengan sukacita. Dan ke Tuhan yang sudah jaga ketong sampai hari ini, dan ketong yakin Tuhan akan sertai ketong sebagai pengasuh klasis Kota Ambon. Sama-sama ketong akan saksikan penampilan dari kelas musik. Itu mah Sasa nih. Kiri kamu kah? Oke.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus berkati, selamat sore, Shalom. Boleh sekali lagi yang untuk pengasuh laki-laki saja, Shalom. Untuk pengasuh perempuan, Shalom. Bolehkah kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang masih tetap semangat? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Marilah sama-sama kita persiapkan hati kita untuk berbakti kepada Tuhan di dalam kebaktian penutupan baku dapa pengasuh klasis GPM Kota Ambon. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, Tuhan kita sungguh luar biasa. Pojok cerita, sekali lagi bagi Bapak Ibu peserta yang berada di pojok cerita inspiratif, silakan berdiri. Agar pojok alat peraga. Pojok musik dipersilakan berdiri. Mari sama-sama semua berdiri dan kita mengucapkan terima kasih Tuhan, dan biarlah semua ini layak dipersembahkan demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kita angkat lagu ini. Bersyukurlah pada Tuhan. Yang laki-laki, serukanlah namanya. Yang perempuan, nyanyilah bagi Tuhan. Laki-laki, mari bermasmur. Sama-sama pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ayo dan kedua penjaga stand. Ranking 1. Sama-sama pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ayat yang ketiga oleh panitia. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Raja. Beserta outbound, memuliakan nama-Nya. sama-sama kita puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya. Aku akan menyanyi. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian penutupan baku dapa pengasuh klasis GPM Kota Ambon saat ini kami dasari dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia menyertai saudara-saudari. Kasih yang sama menyertai saudari juga. Amin, ya amin. Haleluya.
Masih tetap berdiri dengan penuh sukacita, nyanyian GPM nomor 14, Ku Selalu Ingin Memujimu. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Nyawa cinta mengalus jadu, datang seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, kicau burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh meneru, memujikan agunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Madaku katamu kan abadi selama-lamanya. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, sia-sialah usaha kami mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Baku Dapa Pengasuh Klasis GPM Kota Ambon tahun 2023 ini. jikalau bukan Tuhan yang menjaga, sama-sama, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus baik, baik Paskali. Baik, baik Paskali. Yesus baik, baik Paskali. Katong sing bisa balas, Yesus baik, Yesus baik, baik Paskali. Yesus baik, baik Paskali. Yesus baik, baik Paskali. Yesus baik, baik Paskali. Katong sing bisa balas, Yesus baik, Yesus baik, baik Paskali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, kini kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui pelayanan firman dan pembacaan Alkitab kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Bapa tetap ada dengan kami sampai di saat ini dalam kebaktian penutupan Baku Dapa Pengasuh yang kami laksanakan 3 hari ini. Dan di saat ini Bapa,
kami akan membaca bagian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengartikan firman Tuhan ini bagi kami, sehingga menjadi kekuatan kami dalam melayani adik-adik kekasih di masing-masing jemaat kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Filipi pasal 4, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat-nasihat terakhir, Eudio kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan khotbah Ibu Pendeta Vivi Tumalang, dipersilahkan. Selamat sore semuanya. Shalom. Ada baik-baik semua? Separuh muka sing baik-baik kah? Mungkin dong capek outbound tadi? Ataukah mungkin sing baik-baik karena dong sing dapat pilih? Oh, jawabannya jujur sekali. Tapi kita berharap semua rasa itu tidak mengurangi rasa sukacita, khususnya seluruh peserta baku dapat pengasuh dari Klasis Kota Ambon. Tetap ada sukacita Bapak Ibu pengasuh? Satu pertanyaan di awal khotbah bagi Bapak Ibu pengasuh. Setelah 3 hari berjumpa, setelah 3 hari ada di kelas-kelas pembelajaran, kira-kira nanti mau pulang ke jemaat bikin apa di yang sudah Pak itu? Bikin game? Bagi bersama dengan pengasuh. Oke. Ada yang lain? Mau bikin apa selain bagi dengan pengasuh? Bikin lagu. Cipta lagu. Apa lagi? Bikin alat peraga, apa lagi? Yang pasti dong punya impian mulai muncul-muncul tuh Bapak Ibu pengasuh, betul kesing?
dong punya ide-ide mulai bermunculan. Nanti beta pulang ke jemaat ini beta mau bikin pada beta taman-taman pengasuh. Supaya apa? Bapak Ibu pengasuh, dong bagi pada taman-taman pengasuh di jemaat itu supaya apa lagi? Ya, coba satu orang suara lantang. Karena sudah apa nih? Sudah apa ilmu, sudah apa pengalaman, perjumpaan yang dahsyat. Sebagai pada taman-taman pengasuh di jemaat. Lalu kalau sebagai lah dong bikin apa lagi? Boleh satu orang berdiri suara lantang jawab saja, ada yang bilang dong salah. Ini kan bagian dari ketua membagi ya. Membagi cerita sukses kah, membagi pengalaman. Yang pasti beta yakin ya Bapak Ibu pengasuh setelah dong sudah dapat semua 3 hari ini hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat untuk pengembangan dong pun diri menjadi pengasuh yang mantul. Dalam mengasuh anak dengan ulet, dengan terampil, dengan lemah lembut, beta percaya yang akan dong lakukan adalah membangun sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil sebagai satu tempat, satu wadah di mana dong pun anak-anak semua bisa hadir di dalam situ penuh dengan sukacita. Tapi juga dong teman-teman pengasuh juga hadir di situ penuh dengan sukacita. Betul kasih? Dong mau kasih betul-betul kah? Iya toh yang dong sudah apa pengalaman 3 hari di 10 kelas yang luar biasa kan paling nanti dong pulang ke jemaat dong bikin akan di sekolah minggu. Maksudnya kan supaya dong anak-anak sekolah minggu itu beta di sekolah minggu, senang di sekolah minggu, ada sukacita di sekolah minggu. Tapi juga dong teman-teman pengasuh lah bisa rasa manfaat dari yang dong dapat ini. Teman-teman pengasuh bisa belajar. Lalu dosen sakit hati karena dosen bisa pergi tapi don tetap bersuka cita karena don juga dapat ya, dapat bagian, dapat bagi lain hal-hal yang luar biasa itu. Karena itu Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu pengasuh ya, apa yang katong impikan, apa yang katong rancang untuk katong bangun di sekolah minggu Tunas Pekabaran itu artinya mau bilang bahwa semua yang katong mau bikin itu supaya sekolah minggu Tunas Pekabaran itu bermanfaat. Di dalamnya ada kesukacitaan, di dalamnya ada kebahagiaan, di dalamnya ada kasih sayang. Betul toh Bapak Ibu pengasuh? Nah, beta tanya lagi. Dalam pengalaman menjalani tugas sebagai pengasuh, ada masa-masa di mana sukacita itu terampas, ada keseng. Ada masa di mana sukacita itu dia mulai meredup, kebahagiaan itu mulai meredup ketika ketong melakukan tanggung jawab pengasuh, ada keseng. Akan pun penyebab apa? Kenapa sampai dong mengasuh dong rasa ada masa di mana ketong sing sukacita, ketong sing senang. Ada masa di mana dong rasa dong pun kebahagiaan sing ada ketika dong mengasuh. Akan masalah di mana? Ya, dong bilang jujur saja. Kenapa dong sing sana, dong sing sukacita, dong kehilangan kebahagiaan, kehilangan semangat, spirit mengasuh itu. Ya, kenapa? Ya. Dong jawab, dong senyum, dong malu-malu. Ada yang mau jawab? Masalahnya sebenarnya sepele, ya, sepele sah. Karena masing-masing menganggap dirinya benar. Masing-masing menganggap dirinya itu berkualitas dan yang lainnya tidak. Masing-masing menganggap bahwa dia harus didengar dan yang lainnya tidak boleh berbicara. Ada beda pendapat. Sebenarnya beda pendapat itu sing apa-apa. Tuh Bapak Ibu tuh. Katong dalam satu organisasi, satu persekutuan beda pendapat itu dia biasa saja. Akan biasa, tapi akan jadi luar biasa dan menghancurkan jika masing-masing tidak mau mengalah dan tidak ada orang yang bisa menengahinya. Tidak ada orang yang bisa berdiri di tengah dan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa ataupun yang berbeda pendapat. Katong lihat katong bacaan firman Tuhan tadi. Ya Bapak Ibu,
Terambil dari kitab Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Ya. Di situ sebenarnya juga menceritakan, menggambarkan bahwa dalam jemaat Filipi itu juga yang semakin berkembang, banyak jemaatnya, banyak pemimpin-pemimpin umatnya itu ya. Itu sebenarnya sesuatu hal yang bagus. Tuh Bapak Ibu tuh, kan kalau di sekolah minggu ketemu anak-anak tambah banyak ketemu senang. Senang toh? Kalau di sekolah minggu ketemu pengasuh tambah banyak ketemu senang. Karena ada banyak orang yang cari pengasuh susah. Karena itu kalau ketemu pengasuh bertambah-tambah ketemu senang, ketemu pikir, oh pengasuh banyak berarti subjenjang aman. Ya. Subjenjang yang ada lagi yang kosong semua aman, terkendali. Ya. Yang ada yang bolong, materi meluncur pas-pas di anak-anak per subjenjang, ketemu senang. Tapi ketemu juga tidak bisa menyangkali bahwa semakin banyak anak, semakin bertambah jumlah pengasuh. Ya. Maka kita percaya bahwa Bapak Ibu di jemaat juga, ya, di 21 jemaat punya pengalaman juga bahwa jumlah tidak bisa menentukan bahwa kita akan bisa menjalani sekolah minggu itu dengan baik, wadah itu dengan baik. Tidak bisa menjamin bahwa bertambahnya banyak pengasuh segala sesuatu itu dia aman dalam pelaksanaan pendidikan formal gereja, khususnya di sekolah minggu tunas pekabaran Injil. Sebab yang terjadi ya itu yang tadi beta bilang. Ada salah paham, ada baku malawang, ya, ada sama dengar satu dengan yang lain karena masing-masing bertahan beta pengasuh yang lebih dari yang lain. Itu juga dialami ya, kita kembali lagi ke bacaan firman Tuhan kita tadi. Ya. Paulus menasihati dua perempuan dalam bacaan ini, Eudio dan Sengkete. Mereka ini bukan perempuan biasa, ya Bapak Ibu pengasuh. Mereka ini juga bukan orang-orang biasa di jemaat Filipi, tapi mereka itu adalah tokoh-tokoh agama juga di situ ya. Mereka orang-orang yang berkualitas secara intelektual, mereka pintar, karena itu mereka menjadi pemimpin. Tapi yang terjadi adalah apa Bapak Ibu ya? Ada pertentangan antara mereka. Ada ketidaksesuaian pendapat, ide-ide. Ya. Dan pertentangan itu dia semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak bisa terbendung, tidak bisa terkendali. Ya. Karena itu Paulus bilang ya, bagi sahabatnya Sonsoko ya dalam bacaan kita tadi. Tolong lihat dong dua dolong. Tolong dia. Ya. Tolong dia. Mungkin itu yang kita alami ya Bapak Ibu dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai pengasuh. Kita harus mampu berdiri menjadi penengah ketika ada konflik. Kita ini role model ya Bapak Ibu pengasuh. Katong ini teladan dalam banyak hal bagi anak-anak. Ya. Karena itu jangan menjadi orang provokator. Ya. Jangan menjadi orang yang selalu mengkompor-kompori jika ada masalah-masalah persoalan-persoalan antara pengasuh. Itu tidak baik dilihat oleh anak-anak kita. Tidak mendidik mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berkepribadian yang baik. Ya. Tidak mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter seperti Yesus. Yang lemah lembut, yang penuh pengertian. Karena mereka melihat para pengasuhnya tidak menunjukkan seperti itu. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Belajar dari berita firman Tuhan di sore ini. Ya, sebenarnya mau bilang bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Apa yang telah kita dapat selama 3 hari di sini. Ya, dalam kegiatan baku dapat pengasuh klasis kota Ambon. Mesti memacu Bapak Ibu pengasuh mengembangkan diri lagi. Mesti memacu Bapak Ibu pengasuh ya, untuk tetap menjadi orang-orang yang berada dalam komitmen kita mengasuh dengan setulus hati demi kemuliaan nama Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kita pegang komitmen kita itu, jangan pernah kita lupa. Kita mengasuh, kita memenangkan anak-anak kita. Supaya mereka selamat, mereka tidak tersesat di dunia ini. Sebab ada banyak godaan bagi anak-anak kita ya, Bapak Ibu pengasuh. Jangan kita pikir bahwa anak-anak kita sekarang ini ya,
Cuma mereka tergoda dengan ilmu teknologi, ya. Mereka tergoda dengan pornografi dan melakukannya, seks bebas. Ya. Tapi Bapak Ibu, saat sekarang ini kita mesti resah bahwa anak-anak kita ternyata mereka juga ada dalam pergaulan-pergaulan menyimpang, ya, dan menghasilkan seks-seks yang menyimpang. Penyuka sesama jenis, itu juga yang mesti menjadi kepekaan kita para pengasuh, menjadi gumulan kita para pengasuh. Karena itu firman Tuhan di hari ini juga mengingatkan Bapak Ibu pengasuh dan semua kita lewat teks bacaan kita di saat ini. Ya. Mungkin kita khawatir dan itu menghilangkan sukacita, semangat kita untuk melayani. Firman bilang, semua rasa khawatir bilang akan pada Tuhan. Jangan lupa bersyukur terhadap tanggung jawab yang Tuhan sukasi pada katong. Sebab tadi kan Bapak Ibu pengasuh bilang tuh, katong ini Tuhan yang pilih. Mesti bangga dengan pilihan Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah memilih. Kita akan disanggupkan, kita akan dikuatkan untuk tanggung jawab ini. Mengasuh ini kita akan dikuatkan, dilengkapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Jangan khawatir, tetap bersyukur. Jangan hitung-hitung waktu dengan Tuhan. Beta saya bisa bikin mengasuh nih karena beta mesti bikin tugas kuliah. Kan kadang-kadang ketemu baku hitung begitu toh. 24 jam ini, hari ini ada tunas. Hitung akan dengan Tuhan nih. Tapi beta waktu tidur 6 jam, mesti itu 6 jam supaya beta sehat. Beta mesti pi kuliah, beta mesti urus rumah tangga, beta mesti pi pasar. Katong hitung-hitung dan Tuhan yang kasih waktu itu par katong. Yang kasih napas ini par katong. Tapi jika katong menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, berarti katong akan menikmati setiap waktu pemberian Tuhan itu tanpa mengabaikan satupun yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, termasuk tanggung jawab menjadi pengasuh. Karena itu akhir dari khotbah ini mau bilang bagi Bapak Ibu pengasuh, tapi bagi katong semua, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian Bapak Ibu pengasuh? Ini kan seumpama Tuhan ada di muka, Tuhan bilang, lakukan dong bagian mengasuh tuh dulu. Tuh. Nanti sisa beta yang atur, nanti beta kasih berkat. Yang tadi Bapak Ketua Klasis bilang, katong tugas tanam, siram. Dengan iman katong meyakini, kalau katong su tanam di tanah yang baik. Sulia wer-wer kan orang-orang di kampung kalau dong mau tanam tuh dong lia-lia wer toh. Waktu batanam ini musim hujan kah, di air hujan kah toh. Katong harus pastikan bahwa yang katong tanam itu di waktu yang tepat, di tanah yang tepat, katong siram dia baik-baik. Kan ada tanaman yang bisa siram setiap hari. Tapi ada juga tanaman yang bisa siram bisa 1 bulan, 2 minggu baru disiram. Sebab kalau disiram setiap hari bisa mati. Anak-anak kita pun seperti itu Bapak Ibu pengasuh. Ya. Tidak semua mereka sama dan kita memperlakukan mereka sama. Dalam pembinaan kita, pengasuhan kita kepada mereka. Karena itu pengasuh dibutuhkan kepekaan untuk merasakan, untuk bisa menjumpai anak-anak dan memperlakukan mereka dengan baik, dengan benar. Supaya apa yang kita tanam, kita siram. Dia bisa bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi pengasuh itu bukan siram sabarang, tanam sabarang. Tuhan kasih hikmat supaya Bapak Ibu pengasuh itu bijaksana. Ya. Menanam dan menyiram dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab. Seng asal siram, seng asal tanam. Supaya katong bisa bilang, Tuhan beta sudah lakukan beta pembagian ini siram dan tanam. Beta serahkan akan pertumbuhan par Tuhan. Jangan sampai katong bersungut lah, katong bilang Tuhan beta su bikin nih, Tuhan belum bikin. Tuhan bilang Jose koreksi saya pun tanam dengan siram tu dulu. Subatul kabalong. Ya. Katong bikin katong pembagian dengan sukacita, jangan ada persungutan. Buktikan bahwa selama 3 hari ini
Dengan segala sesuatu yang telah didapat untuk membekali diri sebagai pengasuh, buktikan. Pulang ke jemaat Bapak Ibu pengasuh, buktikan bahwa Bapak Ibu pengasuh itu adalah para pengasuh yang mantul. Mantap betul. Mantap dalam kata, dalam sikap, dalam tindakan. Betul dalam setiap kata-kata, sikap dan tindakan. Bukan soal katong bilang mantul karena katong ini gaul, ya. Ikut perkembangan zaman tuh Bapak Ibu pengasuh gaul, mantul pengasuh gaul. Mantapnya di mana? Betulnya di mana? Ah itu toh. Kita bisa menjadi mantap dan betul jika kita bisa merefleksikannya dalam tindakan kita mengasuh anak dengan terampil. Karena itu lakukan bagian. Ketua kelas tadi bilang belajar mandiri, katong kan supung banyak akses untuk katong belajar mandiri, mengembangkan diri sebagai pengasuh yang kreatif, pengasuh yang unggul. Katong tema bilang mengasuh unggul, ulet, ya. Ada hujan kah, ada panas kah, jangan takut hitam karena panas, tunggu. Akan mendung-mendung baru beta pi sekolah minggu juga baran. Anak-anak pengasuh subanya di gereja. Ada hujan nanti beta pun sepatu baru akan rusak. Bagaimana Toh. Ulet apapun situasi, kondisi, keuletan mesti kita tunjukkan kita setia. Ya, menjalani tanggung jawab sebagai pengasuh. Lemah lembut itu juga bukan soal kata kita. Ade manis. Ade paling cantik paling tampan tidak. Lemah lembut itu juga berdampak di sikap kita, di tindakan kita. Ya. Kadang katung manis di muka, katung manis di bibir. Tapi manis kita itu tidak ada dalam sikap dan tindakan kita bagi anak-anak. Apalagi kalau katung anggap bahwa anak itu dia kepala batu, tukang melawang. Yang ada katung mata yang bisa menyala jadi menyala. Katung suara yang saya bisa keras, katung paksa keras, akhirnya suara serak. Kenapa suara serak? Anak-anak dong bikin beta di dada sasa bataria saja. Ya. Lemah lembut itu juga menyangkut dengan sikap kita, dengan tindakan kita. Ya. Jangan pilih-pilih kasih bagi anak-anak kita. Ya. Jangan menganggap yang satu itu anak kandung kita dan yang lain itu anak angkat. Perlakukan mereka sama, ya. Perlakukan mereka sama, terima mereka dengan sama, dengan hati kita yang tulus. Pengasuh mantul seperti itu. Jangan hanya kita menyuarakan slogan kita menjadi pengasuh GPM yang mantul, tapi dia tidak ada dalam aksi kita sebagai pengasuh yang terampil, ulet, lemah lembut, tetapi juga yang peka terhadap seluruh kehidupan anak-anak asuhan kita. Ya. Firman tidak pernah salah bilang bahwa lakukan kita punya bagian. Jika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan setia bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan berkati kita lihat hasil anak-anak kita bertumbuh dalam iman yang betul. Bertumbuh dalam karakter yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai sesama dan mencintai alam ini. Kita akan lihat hasil didikan kita di anak-anak kita. Jangan sampai katong melakukan katong pembagian, lah katong kasih salah udung pun orang tatua lain. Mungkin saja ada anak-anak yang dalam keluarga tidak diperhatikan dengan baik. Mungkin mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian karena orang tua mereka mungkin sibuk atau mungkin tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita tolak lagi kesalahan itu bagi orang tua, bagi lingkungan, lalu apa yang kita kerjakan? Hanya persungutan dan itu akan tidak baik, berdampak tidak baik terhadap anak-anak yang kita asuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu pengasuh, ya mengakhiri khotbah ini, beta cuma mau bilang para Bapak Ibu ya, di jemaat-jemaat katong pengasuh su tambah banyak, katong bersyukur. Kalau ada hal-hal yang harus dibicarakan karena beda pendapat dan sebagainya, bicarakan itu dengan bijaksana dan baik-baik.
Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan baik, belajar dari berita firman Tuhan di saat ini. Berupaya, mengupayakan menjadi penengah untuk menyelesaikannya. Supaya hati kita yang tulus, hati kita yang berdamai, akan membuat pelayanan kita bagi anak-anak pun itu baik dan berkenan kepada Tuhan. Semoga Tuhan Allah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus menolong Bapak Ibu katung semua sing saja mengerti firman ini dengan baik, tapi katong pun disanggupkan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini secara baik dan benar dalam seluruh hari-hari hidup, khususnya ketika kita melakukan tanggung jawab kita sebagai pengasuh GPM. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang grup ukulele Jemaat Shalom. Mereka ini juara 1. Ya Bapak Ibu, juara 1 lomba ukulele. Disilakan untuk membawa lagu pujiannya bagi Tuhan. Kami
Terima kasih adik-adik yang tampan-tampan dan cantik-cantik untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, ingatlah bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Karena itu berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Firman-Nya, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun hingga menang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung kau di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Terjauhlah Tuhan, selalu mengisi di hatiku salib, selalu mengisi. Ayo terjauhlah Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu mengisi. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about Him, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep
cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Daki gunung yang tinggi, ku turun tempat yang dalam, ku melintasi padang gurun hingga terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kejamuan Tuhan selalu manis, di hatiku salib selalu manis. Ayo kejamuan Tuhan sungguh senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan telah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini diberkati dan menjadi bagian dalam tugas dan pelayanan-Mu. Dan berkatilah kami semua untuk senantiasa memberi. Dan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita ada di dalam doa syafaat yang nantinya akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama kita berdoa. Selaku keluarga besar Klasis GPM Kota Ambon yang melakukan kegiatan baku dapa pengasuh tingkat klasis. Sungguh kami mau bilang terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi majelis pekerja klasis, bagi panitia pelaksana, bagi semua pendeta di 21 jemaat dalam klasis ini, bagi semua peserta kegiatan baku dapa pengasuh, bagi semua fasilitator dan bagi semua orang yang berkenan membantu dengan cara mereka untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kami bersyukur Tuhan semua berjalan dengan baik dan aman. Terima kasih Tuhan Yesus kasih kekuatan dan kesehatan bagi semua. Tuhan Yesus memberikan pengertian bagi semua. Sehingga walaupun mereka para peserta datang dari jemaat-jemaat,
Tetapi mereka ketika disatukan di kelas-kelas dengan teman-teman dari jemaat yang lain, mereka sanggup menyatakan pertolongan Tuhan bagi mereka sehingga mereka bisa beradaptasi, bisa berrelasi dan bisa membangun hubungan yang baru dengan teman-teman pengasuh mereka yang baru. Terima kasih bahwa selama 3 hari seluruh proses kegiatannya kami percaya sungguh Tuhan Yesus turut campur tangan sehingga segala prosesnya boleh berjalan dengan baik. Yang ada di kelas-kelas pun Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memberkati semua fasilitator sehingga mereka telah memberikan yang terbaik, pengajaran mereka yang terbaik di kelas-kelas bagi para pengasuh yang mengikutinya. Hamba berdoa sungguh Tuhan, biarlah apa yang telah diterima oleh para pengasuh peserta baku dapat pengasuh klasis ini dalam pertolongan Tuhan Yesus dengan kuasa tuntunan Roh Kudus, mereka tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Tetapi ketika mereka kembali ke jemaat-jemaat, mereka dapat menjadi berkat dengan membaginya bagi teman-teman pengasuh mereka yang tidak mengambil kesempatan dalam kegiatan ini. Kami percaya sungguh Tuhan, mereka telah dilengkapi dengan sangat baik selama 3 hari ini. Dalam proses yang mereka lakukan selama kegiatan ini berlangsung, kami percaya pertolongan Tuhan Yesus akan memampukan mereka menjadi pengasuh-pengasuh yang mantul, mengasuh anak-anak mereka dengan ulet, dengan kreatif, dengan lemah lembut. Tetapi Tuhan Yesus juga menaruh kepekaan bagi mereka, supaya dengan kepekaan yang mereka terima dari Tuhan Yesus, mereka dapat menjangkau semua anak-anak dalam jemaat di mana mereka diutus menjadi pengasuh. Dan dalam kepekaan yang Tuhan Yesus kasih, mereka dapat merangkul anak-anak sekolah minggu mereka yang mungkin punya masalah, punya beban-beban di usia-usia anak, remaja, bahkan di katekisasi. Tuhan Yesus, kami tahu kami menghadapi anak-anak di masa yang tidak gampang, tidak mudah. Karena di masa-masa ini anak-anak kami banyak menerima pengetahuan, pengajaran dari luar, dari media-media sosial. Dan kami tahu bahwa yang media sosial bicarakan bagi mereka, pertontonkan bagi mereka tidak jujur sesuai dengan usia mereka. Karena itu mampukan kami para pengasuh, supaya kami bisa membackup anak-anak kami lewat pengajaran kami, pembinaan kami. Supaya anak-anak kami tidak salah melangkah, tidak salah arah. Mereka tetap berada pada jalan-jalan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan lengkapi kami juga para pengasuh. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan tanggung jawab ini dengan jujur, dengan setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Hamba pun berdoa Tuhan bagi Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon yang telah menggagas kegiatan ini. Ketua Klasis, Bapak Sekretaris Klasis, seluruh anggota MPK, Ibu Sekbid, PTPU, ARK Tuhan, dan semua para pendeta di jemaat-jemaat. Terima kasih mereka telah mensupport, mendukung kegiatan ini. Tuhan Yesus berkati mereka dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka rancang, mereka siapkan untuk kegiatan ini. Menjadi berkat dalam pelayanan mereka di klasis di jemaat-jemaat, tetapi juga menjadi berkat atas kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi panitia pelaksana, terima kasih Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka untuk melakukan segala sesuatu sehingga kegiatan ini boleh terlaksana. Komisi RK tingkat klasis, tim PFG di klasis ini, terima kasih mereka juga telah menggagas, merancang berbagai hal sehingga kegiatan ini boleh berlangsung. Biarlah seluruh kehidupan mereka pun dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Semua orang
yang tergerak hatinya untuk menolong dan membantu dengan cara mereka, dengan semampu mereka untuk mensukseskan kegiatan ini. Tuhan Yesus mengenal mereka masing-masing dalam kehidupan pekerjaan rumah tangga mereka. Biarlah berkat Tuhan melimpah ruah atas kehidupan mereka, supaya mereka tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Semua yang mendukung jalannya ibadah di hari ini, di saat ini, Tuhan berkati semua kami dengan pelayanan kami. Kalau ada yang salah dan keliru, Tuhan ampunilah kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, syafaat kami. Hamba bawa kepadamu ya Tuhan dari persekutuan ini. Sungguh dengan tidak bimbang dan ragu. Tetapi hanya di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat yang telah mengajar semua kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak saya undang berdiri. Ajang baku dapa pengasuh klasis GPM Kota Ambon dari tanggal 20 sampai dengan 20 Juli di hari ini akan segera usai. Namun panggilan untuk melayani sebagai pengasuh anak dan remaja Gereja Protestan Maluku belum berakhir. Tetap menjadi pengasuh yang mantul, melayani anak dengan terampil, ulet, dan lemah lembut. Dengan berbagai talenta yang Tuhan kasih, teruslah melayani dengan hati. Yakinlah bersama Tuhan kita bisa. Kosmos your throne, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Kata bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Kata bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Kata bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Kata bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Untuk komitmen setia dan taat melayani itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu anak-anak semua. Shalom.
Bapak Ibu hadirin yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian acara penutupan baku dapat pengasuh klasis GPM Kota Ambon tahun 2023 selesai. Bapak Ibu pengasuh, jadilah pengasuh yang mantul dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, Shalom.